Air Hujan, karya author Neneng Susanti, episode ke-144. Selamat mendengarkan. Ai atau Bu? Tanya seorang gadis di hadapan Air saat ia baru keluar dari kelasnya. Ai, lu gak lihat gue lebih ganteng? Ketus Air yang memang sedang merasa kesal karena Hujan belum juga membalas pesannya. Oh ya? Lebih nyebelin juga pastinya, jawab si gadis dengan terkekeh. Air tak menimpali lagi karena matanya fokus pada benda yang dibawa gadis itu. Setelah dirasa yakin, Air langsung merampasnya dengan sangat kasar. Heh, pelan-pelan dong, kaget gue. Ini kan tas istri gue, Hujannya kemana? Tanya Air dengan nada sedikit keras. Ia merasa tak enak hati, semakin dibuat kacau saat barang istrinya dibawa orang lain. Gak tahu, terakhir sih anak-anak bilang ke toilet, tapi sampai sekarang gak balik lagi ke kelas. Makanya gue kasih ini ke lu, soalnya ponsel di dalam tasnya bunyi terus. Jelas teman Hujan yang duduk tepat di hadapannya. Air langsung merogoh isi tas, kemudian mengecek ponsel Hujan. Cuma ada pesan dan panggilan darinya, karena memang Hujan jarang berinteraksi secara intens dengan orang lain, kecuali kepada keluarga. Bahkan menantu Rardian itu tak memiliki sahabat yang terlalu dekat. Semua orang sama bagi Hujan, tak perlu tahu semua tentangnya, hidupnya, bahkan masalahnya. Kamu di mana? Air langsung pergi setelah mengucapkan terima kasih pada gadis tersebut. Otaknya mulai berpikiran yang macam-macam. Hatinya mulai tanak dengan detak jantung yang berdegup kencang lebih dari biasanya. Sampai di parkiran, Air mengedarkan pandangannya. Ia mencari sosok yang pasti ada di sekelilingnya. Papa gak mungkin gak ngawasin kita, tapi orangnya yang mana? Dengusnya kesal sambil merem tas Hujan. Air langsung menghubungi papanya untuk tahu lebih jelas tentang keberadaan Hujan, istrinya yang kini entah di mana. Halo papa, sapa Ai saat teleponnya diangkat. Ada apa kak? Tanya Reza pelan, karena ia sedang berada di ruangan meeting. Hujan kemana pak? Air balik bertanya, yang langsung membuat Reza mengernyitkan dahinya. Kok nanya papa? Kalian kan kuliah, saut Reza. Ia yang tak menerima laporan apapun mulai khawatir. Kalau Hujan ada sama kakak, gak mungkin kakak tanya sama papa, seru si sulung semakin panik. Ya udah, kamu jangan berbuat hal macam-macam. Tunggu kabar dari papa. Tita Reza yang lalu menutup sambungan teleponnya dengan Air. Reza meletakkan lagi benda pipih miliknya ke saku jas. Ia menghela napas sesat sebelum berdiri dari duduknya. Rapat kita undur sampai lusa. Selamat siang, ucap Reza yang terpaksa mengakhiri rapatnya. Langkah kaki panjangnya berjalan cepat menuju ruangannya. Semua yang menyapa hanya dibalas senyum dan anggukan kepala. Ia sedang tak ingin berbasa-basi di saat sang menantu hilang tanpa kabar. Kalian di mana? Tanya Reza pada seseorang melalui sambungan telepon. Di kampus tuan, hanya ada tuan muda Air di parkiran motor, jawab orang itu. Hujan hilang, kerahkan orang untuk mencarinya sampai dapat dan cek semua CCTV di kampus. Tita Reza pada orang yang bertugas menjaga anak dan menantunya. Pria tampan yang usianya tak lagi muda itu memang hanya menugaskan penjagaan hanya sampai di luar gedung kampus. Karena menurutnya universitas tempat di mana anak-anaknya menimba ilmu sudah sangat terjamin keamanan dan juga penjagaannya. Setiap sudut ruangan terdapat CCTV yang dipantau langsung oleh puluhan orang selama 24 jam tanpa libur. Belum lagi dengan status dan kuasanya, di sana Reza pikir jika tak ada satupun yang akan berani menyentuh air, bumi, dan hujan. Semua yang dirasa aman, ternyata kali ini terusik dengan sangat mendadak. Ada apa ini? Selama 20 tahun, baru hari ini ada yang mau bermain dengan anakku. Episode ke-145. Selamat mendengarkan. Air yang kebingungan, lanjut menghubungi Bumi. Ia meminta kembarannya itu untuk datang menemuinya ke parkiran motor. Ada apa? Tanya si tampan dengan tenang karena belum tahu apa-apa. Hujan hilang, jawabnya lirih dengan tangan memegang ponsel Hujan. Hilang gimana? Tanya Bumi bingung. Ya hilang pokoknya, gak tahu kemana. Ini barangnya ada sama kakak, tapi orangnya gak tahu di mana. Jelas Air yang mencoba menantangisnya. Papa tahu? Pertanyaan Bumi dijawab anggukan oleh Air. Kita ke ruang CCTV sekarang, ajak si tengah pada kakaknya yang langsung menarik tangan Air. Dua pria tampan pewaris utama Rardian itu pun segera bergegas ke tempat yang dituju, dan ternyata di sana
Sudah ada 2 orang yang jelas mereka tak kenal, sudah lebih dulu mengecek CCTV. "Selamat siang, Tuan Muda," sapa mereka langsung berdiri dari duduknya. Air dan Bumi hanya mengangguk, keduanya paham siapa orang yang ada di hadapannya kini. "Pantes aja nggak pernah ketahuan sama kita orang yang ngawasin, taunya modelannya begini ya, Dek," bisik Air menilai orang-orang suruhan papanya. "Iyalah, biar kita nggak tahu, tapi besok biasanya pasti langsung ganti orang deh. Papa tuh nggak pernah mau kita tahu siapa aja yang ngawasin kita," balas Bumi yang juga ikut berbisik. 2 orang suruhan Reza hanya menundukkan kepala, karena mereka tahu jika kini mereka sedang menjadi bahan gibahan para tuan muda mereka. Para penjaga keluarga Rardian memang tak pernah terlalu dibuat mencolok. Pakaian dan sikap mereka seperti orang pada umumnya. Itu sengaja dilakukan agar anak-anaknya merasa nyaman, malah tak merasa jika sedang dijaga ketat. Tapi meski begitu, jangan pernah meragukan keahliannya dalam hal bela diri atau kecepatan dalam berlari, karena semua yang direkrut adalah orang-orang terpilih. "Kakak, padahal yang kaos biru itu udah lihat, tapi dikira ini tukang somai." Bumi yang mendengar ucapan Air langsung membulatkan kedua matanya. "Aku kira malah tukang gorengan, Kak," balas Bumi. Dari hasil pemantauan CCTV yang ada di seluruh kampus, semua jelas terlihat dari awal Hujan masuk ke dalam toilet sampai ia keluar dengan seseorang yang dipastikan itu adalah wanita. Wanita yang kini masih menjadi misteri karena ia memakai hoodie dan masker. Hujan dan wanita itu berjalan sampai ke lantai bawah universitas dan hilang jejak di depan pertigaan lorong. Di sini CCTV rusak, Tuan, antara mereka keluar ke samping kampus atau justru ke belakang kampus, karena di sana sudah tidak ada CCTV lagi. Rusak? Kok bisa? Tanya Bumi mulai curiga. Iya, kemarin sore menjelang malam, tiba-tiba CCTV dekat lorong sampai ke belakang juga samping kampus mendadak mati total. Dan baru pukul 10 tadi petugasnya datang untuk mengganti semua kerusakan. Jelas salah satu orang di ruangan. Hujan hilang sebelum jam 10. Ini tandanya semua udah direncanain. Orang itu dari kemarin sengaja rusak CCTV. Ucap Bumi dengan geram. Air yang mendadak lemas langsung ditahan oleh Bumi. Dengan sigap pengawalnya langsung menarik satu kursi untuk tuan mudanya. Tenang, Kak, kita cari Hujan sama-sama. Papa pasti udah bertindak sekarang. Air segera meraih ponselnya. Ia langsung tak sadarkan diri saat mendapat pesan suara yang dikirim seseorang yang entah siapa. Kak, tolong! Episode ke-146. Selamat mendengarkan. Jangan, gue mohon, jangan lakuin ini. Hujan terus meronta dari atas kursi. Air mata terus membasahi pipinya yang putih mulus, yang kebetulan itu adalah bagian wajah kegemaran suaminya. 3 wanita itu tak memperdulikan cerita tangis Hujan yang tak bisa berbuat apa-apa, kecuali menyiapkan diri untuk menerima perlakuan sadis orang-orang di hadapannya itu. Lu mau bagian yang mana dulu, Jan? Kata Melan yang menyusuri wajah cantik istri mantan kekasihnya. Tolong, jangan, gue akan lakuin apapun asal kalian lepasin gue. Pinta Hujan disela isak tangisnya. Lu gak akan gue lepasin, gue udah lama nunggu hari ini. Jafika dengan kilat mata penuh dendam luar biasa. Iya, kita udah lama rencanain ini semua, jadi kali ini gak boleh gagal sebelum kita hancurin lu. Timpal Sarah yang sebenarnya tak memiliki masalah apapun. Gadis itu hanya sekedar ikut-ikutan saja. Vika yang ingin memulai aksinya meminta Prians dari tadi ada di dekatnya untuk turun lagi ke bawah. Ia tak ingin rencananya akan berantakan jika si gondrong melihat tubuh molek Hujan, karena itu di luar dari rencana mereka. Buka bajunya, titah Vika pada Sarah, karena tangannya sedang memegang pisau kecil. Siap, kita kuliti tubuhnya, seru banget kayaknya. Seru Sarah sambil tertawa terbahak-bahak, begitupun dengan Vika dan Melan. Hujan menjerit dengan sangat keras, berharap siapapun bisa menolongnya. Meski sedikit harapan, mengingat lokasi yang sepi di ujung gang sempit dan kecil. Ia terus menyebut nama suami dan bundanya dalam hati, dengan doa yang tak henti memohon, diselamatkan dalam keadaan apapun. Tunggu, seru Vika pada Sarah, saat gadis itu hendak membuka baju Hujan. Apalagi, waktu kita gak banyak. Gue mau bikin pesan suara buat Ai. Gue penasaran, apa reaksinya saat tahu istri tercintanya ini lagi dalam bahaya. Ucap Vika terkekeh
sambil meraih ponselnya di atas nakas. "Cepet ngomong!" titah Vika saat menyodorkan benda pipih miliknya ke arah Hujan. "Eits, lu gak boleh ngomong macem-macem, cukup minta tolong," pinta Vika sambil tertawa keras. Hujan yang ketakutan dan gemetar hanya diam saat Vika menyuruhnya berbicara. "Cepet ngomong!" sentak Vika lagi. "Kak, tolong!" Usai mengirim pesan suara Hujan pada air dan memastikan jika pemuda itu telah menerimanya, Vika langsung melempar ponselnya keluar jendela setelah mematikan dan menghancurkannya. Kini 3 wanita yang tak memiliki rasa kasihan itu memulai aksinya. Hujan duduk di kursi dengan tangan diikat ke belakang. Kini Melan sudah membuka baju atasan Hujan. Niat awal tak ingin membungkam mulut Hujan, namun karena gadis itu terus menjerit, akhirnya Vika melakbannya. Ketiganya sangat menikmati raut wajah takut Hujan saat gadis itu menutup matanya. "Lumayan masih kenceng juga nih. Gue yakin banget ini pasti area favoritnya Ai, iya kan?" ketus Vika saat ia melihat dada Hujan. "Dan kali ini gue akan rusak. Ai akan jijik banget nanti pas lihat model dada baru lu ini." Kelak tawa Vika sungguh sangat menggema ke seisi lantai 2 ruko. Vika dengan pelan menyayat dada Hujan dengan cutter kecil yang sudah ia siapkan. Tanpa ragu ia terus memainkan benda tajam itu di tubuh bagian atas Hujan. Darah mulai keluar sedikit demi sedikit saat ia menggoreskannya secara abstrak dan pelan. Hujan terus menahan sakit dan perih. Air mata seakan tak bisa lagi menggambarkan betapa kini ia sangat terluka raga dan batinnya akan tingkah biadab 3 wanita yang kini sedang menyiksanya dengan berbagai benda tajam. Lain Vika, tentu lain juga tugas Sarah dan Melan. 2 gadis itu juga ikut fokus pada bagian tubuh Hujan yang lainnya. "Model apa ya yang bagus?" gumam Melan dengan sebuah gunting di tangannya. Hujan menggelengkan kepalanya, memberi isyarat agar Melan tak ikut melakukan hal menyakitkan padanya. Sudah cukup, ia merasakan rasa perih di bagian dada. "Botakin aja sebelah rambutnya, kayaknya itu lucu deh," kekeh Sarah yang ditimpali kelak tawa oleh 2 teman biadabnya. "Iya, lu bener banget." Melan langsung menyentuh rambut hitam panjang milik Hujan. Ia gunting secara acak panjang dan pendek, sesuka hatinya sambil tertawa puas. Rambut yang sering dibelai manja oleh air kini berantakan tak terbentuk lagi. "Lo lucu banget, sumpah," kekeh Sarah dan Melan. "Mel, lu buka celana si Hujan. Yang ini biar giliran gue," titah Vika sambil berjalan menuju sebuah nakas. Ia lalu membuka laci untuk mengambil 1 bungkusan kecil. "Siap, Vik." Melan membuka celana jeans milik Hujan. Ia lepaskan dan melemparnya asal. Kini hanya tinggal short pendek yang menutupi tubuh langsing Hujan. "Buka semua, biar telanjang sekalian," ucap Vika dengan 1 benda di tangannya. Oke." Hujan terus meronta. Bahkan ia sempat menendang Melan dengan keras sampai tersungkur dan itu membuat Vika semakin geram. "Berani lo ya?" sentak Vita, lalu ia menampar bolak-balik pipi Hujan penuh emosi. Melan tetap melanjutkan tugasnya untuk membuka sisa pakaian Hujan. "Wah, lagi halangan kayaknya, tapi bersih sih," seru Melan saat melihat dalaman Hujan terdapat pembalut yang merekat. "Bagus deh, jijik banget gue kalau sampai lihat," saut Vika dengan menggigitkan bahunya. Melan dan Sarah memegangi lutut Hujan. Ia buka dengan sangat lebar sampai terlihat dengan jelas area sensitif milik Hujan. Dan kini Vika siap melayangkan aksi bejatnya. "Sekarang lu rasain nih bubuk cabe. Gue semprot di bagian favorit suami lu. Dan setelah ini dia akan ninggalin lu, Jan."